Saudara, jumpa lagi bersama saya Vianus Arung, masih di News Inspiration. Saat ini saya bersama dengan salah satu tokoh pemuda juga dan praktisi hukum di Kabupaten Kolaka. Nah, tentu kita akan berbincang banyak terkait banyak hal. Mungkin ada 2 poin kali ini akan saya bahas bersama dengan beliau terkait permasalahan hukum tentunya, fenomena yang saat ini marak kita dengar dan kita saksikan bahkan di media. Nah, saudara, Anda penasaran dengan apa yang akan saya bincang-bincangkan bersama dengan beliau? Saya akan memperkenalkannya kepada Anda semua. Oke, selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi Bang Pian. Oke, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah sehat. Nah, dapat kunjungan dari News nih, sibuk-sibuk dikit ya Bang Andre ya? Ya, siap. Baik Bang Andre, untuk saat ini lagi sibuk-sibuk apa aja nih Bang Andre? Kalau kesibukan ya seperti biasa sebagai praktisi hukum. Ya. Tentunya beberapa menangani perkara. Salah satunya itu perkara tanah yang Baik. kami hadapi. Saya lihat ini banyak jadwal nih Bang Andre ya? Ya, seperti biasa lah dunia Iya. pengacara. Begitulah. Emang sibuk ya pengacara ya. Baik. Nah Bang Andre, saya tertarik untuk ngobrol terkait ada 2 hal nih yang jadi fenomena saat ini di tengah-tengah masyarakat. Ya. Ini kan ada beberapa perusahaan besar yang bisa dikatakan mega industri lah ke depannya masuk ke Kabupaten Kolaka nih Bang Andre. Nah, terkait itu kan ada namanya pembebasan lahan ya. Beberapa desa mungkin yang pasti melibatkan banyak warga masyarakat. Ya. Nah, ini menjadi fenomena sebab di lain sisi memang perusahaan telah melakukan sesuai mungkin prosedur ya, adakan pembebasan lahan dan bersinergi bersama dengan pemerintah daerah. Namun ada beberapa masalah yang kerap kali kita temui di lapangan terkait pembebasan lahan ini. Nah, kemarin-kemarin itu kan sudah mungkin ada si A yang memiliki sebidang lahan begitu ya. Tiba-tiba begitu perusahaan masuk, banyak yang bermunculan. Wah, itu punya saya, itu punya saya. Ini kan menjadi kisar begitu Bang Andre. Nah, kita akan membahas itu nanti. Nah, kemudian fenomena yang kedua nih Bang Andre, terkait maraknya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan finance. Nah, dalam hal ini penarikan kendaraan. Ya. Nah, itu akan kita bahas juga Bang Andre karena ini menarik seperti itu. Nah, oke, Bang Andre, yang pertama tadi yang saya katakan fenomena terkait pembebasan lahan, dan yang kedua adalah fenomena terkait penarikan kendaraan yang kerap kali menjadi bahan pelaporan masyarakat ke pihak penegak hukum, dalam hal ini kepolisian. Nah, bagaimana Bang Andre menanggapi 2 fenomena yang kerap terjadi di khususnya Sulawesi Tenggara lah begitu Bang Andre? Okay. Ya. Terkait dengan fenomena yang pertama, ya, bahwa kita kan harus jelaskan tentang duduk perkaranya dulu. Iya. Bahwa di dalam Undang-Undang Minerba itu sudah jelas. Terkait dengan ganti rugi lahan, itu sebelum perusahaan melakukan ekspor, dia wajib dulu melakukan pembebasan lahan. Hal itu jelas tertuang di pasal 135 dan pasal 136 Undang-Undang Minerba. Jadi perusahaan tidak boleh melakukan tindakan ekspor produksi di atas lokasi yang notabene itu ada pemilik lahannya dan belum diganti rugi gitu. Belum diganti rugi. Jadi perusahaan harus ganti rugi dulu gitu untuk melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap fenomena ketika ada perusahaan yang masuk kemudian banyak orang yang berbondong-bondong datang mengklaim gitu. Tentunya kita harus lihat dulu legalitas masing-masing yang datang mengklaim gitu. Alas hak mungkin ya begitu. Alas haknya gitu loh. Karena kan secara undang-undang itu sudah diatur tentang dasar-dasar kepemilikan, alas hak gitu loh. Di Undang-Undang Upah itu sudah jelas bahwa dalam kepemilikan pemilik lahan itu minimal harus menguasai selama 10 tahun berturut-turut dan terus menerus. Maksudnya menempati lokasi itu. Iya, menguasai, mengelola berkebun atau apa seperti itu, Andre, ya? mengelola semua di atas lokasi. Itu bisa kita ajukan pengklaiman kepemilikan terhadap tanah yang telah kita kuasai. Baik. Apalagi tanah itu masuk dalam kawasan iup perusahaan gitu loh. Baik. Terhadap orang yang datang, ya silakan membuktikan bahwa kita juga punya gitu. Baik. Nah, terkait fenomena yang kedua nih Bang. Ini lagi ramai-ramai, bahkan kemarin saya terakhir ada pengaduan seorang anak pelajar ya, anak pelajar SMA kalau nggak salah itu kemarin
mengadu atau membuat satu pelaporan polisi sebab ada dugaan ya penarikan paksa kendaraan. Nah, terkait fenomena ini, bagaimana Bang Andre dari seorang praktisi hukum menanggapi hal ini? Kalau saya sebenarnya terhadap penarikan itu sudah jelas. Ya. 3 putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah menjelaskan tentang kedudukan kewenangan yang bisa melakukan eksekusi objek fidusia, gitu loh. Bahkan di Undang-Undang Fidusia juga itu mengatur bahwa yang punya kewenangan eksekusi jaminan fidusia ya pengadilan. Itu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Fidusia. Nah, kemudian dari tahun 2019 sampai 2021 MK sudah mengeluarkan 3 putusan Terkait ini ya? terkait dengan eksekusi jaminan fidusia. Nah, itu sudah jelas. Jaminan fidusia itu hanya bisa dilakukan penarikan dengan 2 metode. Yang pertama, konsumen menyerahkan secara sukarela atau melalui putusan pengadilan dengan gugatan uang prestasi. Baik. Itu sudah jelas. Nah, kalau pihak perusahaan tetap ngotot melakukan tindakan itu, ya bisa kita proses hukum. Atur di pasal 1365 ayat 2 di huruf 1 dan 2 itu ancamannya 12 tahun loh. Baik. Nah, Bang Andre, kalau untuk kedua kasus di atas, Bang Andre, kita bahas satu persatu nih. Ya. Pernah nggak Bang Andre menangani kasus serupa? Oh, ya. Nah, mungkin bisa diceritakan satu contoh kasus terkait lahan ini, Bang Andre. Nah, bagaimana sih sebenarnya? Jadi 2019 saya pernah gugat satu perusahaan terkait dengan berhubungan dengan perusahaan juga ya? Baik. Terkait dengan ganti rugi. Ya. Karena gini, perusahaan itu memberikan ganti rugi kepada yang bukan berhak gitu. Makanya kami lakukan gugatan. Gitu. Sesuai dengan yang saya bilang tadi, bahwa di Undang-Undang Minerba itu sudah diatur tentang ganti rugi lahan dan tentang perusahaan sebelum melakukan ekspor gitu. Sudah jelas itu. 2019 kita lakukan gugatan. Alhamdulillah 2019 itu hampir semua dikabulkan termasuk ganti rugi gitu. Bisa dibilang kasus itu dimenangkan ya? Iya, dimenangkan lah. Baik. Nah, kalau terhadap kolektor, kami juga sering lakukan itu. Bahkan sampai tahun lalu kami sudah lakukan pelaporan. Dan alhamdulillah. Oh, kasus penarikan kendaraan ini, Bang Andre? Iya. Pernah menangani juga? Pernah menangani. Kita sampai melakukan laporan polisi gitu. Wow. Cuma perkara itu tidak sampai ke ranah pengadilan karena kedua belah pihak berdamai di tingkat kepolisian. Restoratif justice berarti. Restoratif justice. Baik. Nah, tapi kalau misalkan kita meninjau secara hukum begitu ya, Bang Andre, untuk penarikan kendaraan secara paksa, bisa dikatakan penarikan kendaraan secara paksa itu sebenarnya kalau kita mau skenariokan itu seperti apa sih sebenarnya sehingga bisa dikategorikan bahwa itu penarikan kendaraan secara paksa. Nah, kategori penarikan paksa atau penafsiran dalam di pasal 365 KUHP ayat 1 dan 2 itu kan jelas bahwa tindakan yang dilakukan dengan cara kekerasan, baik itu di jalan pekarangan, di jalan umum, itu bunyi pasalnya gitu. Jadi kalau tindakan itu ketika penarikan itu lantas konsumen tidak memberikan dan dipaksa, entahkah diancam, diintimidasi, nah itu bagian daripada unsur semua pemaksaan dan kekerasan gitu loh. Itu menurut KUHP. Nah, tapi kalau begini nih, Bang Andre, ada kasus ya. Ini si kolektornya datang, tiba-tiba meminta baik-baik sih sebenarnya. Nah, meminta baik-baik, kita ke kantor dulu lah. Kita ke kantor. Nah, si anak ini disuruh menandatangani yang katanya sih mungkin bunyinya menyetujui untuk diserahkan ini. Itu kayak gimana? Itu kan seolah-olah menjebak juga itu. Ya. Nah, artinya itu kayak gini, gimana? Artinya gini, kalau awalnya baik kemudian dibujuk untuk memberikan secara sukarela, itu harus kita lihat dulu dari awalnya. Jangan sampai di situ ada ancaman, ada intimidasi gitu loh, ada bentuk pengarahan dari kolektornya gitu. Baik. Itu juga termasuk dalam kekerasan karena pada prinsipnya ketika nasabah itu ingin menyerahkan tidak perlu di kantor, cukup di rumahnya sendiri dia tanda tangan. Kalau ingin menyerahkan secara sukarela baik, sukarela ya. Iya, tidak mesti harus dibawa ke kantor dan dipaksa untuk menandatangan atau bahkan diancam di situ. Itu termasuk dalam ruang lingkup pasal 365. Artinya kalau si pemilik kendaraan mengatakan saya tidak mau, berarti tidak boleh ada ini dong ya?
Tidak ada unsur ancaman, tidak boleh Tidak boleh, ya? apapun dalam bentuknya, mau intimidasi kah, ancaman kah, mengarahkan, iming-iming itu kan tidak boleh. Iya. Bisa dikategorikan pemaksaan ya kalau gitu ya. Pemaksaan. Baik. Nah, Bang Andre, kita kembali ke tanah ini ya. Nah, ke tanah. Nah, ini kan gini Bang Andre. Ini ada satu kasus juga, ya. Nah, ada satu kasus, ada seorang ibu ya, katakan begitu. Dia memiliki lahan. Dia memiliki lahan dan memiliki alas hak, dalam hal ini surat keterangan tanah, ya, begitu. Nah, kemudian setelah dengar-dengar akan pihak perusahaan ini akan mengganti rugi lahan tersebut atau membayarkan ya, seperti itu. Nah, mulailah bermunculan gugatan-gugatan bahwa mereka akan menggugat si pemilik lahan yang memiliki SKT tersebut bahwa lahan itu juga miliknya dia, begitu. Nah, sekarang kalau kita memandang ini dari sudut hukum, bahwa apakah serta-merta memang ketika saya misalkan memiliki alas hak SKT, lalu ada orang yang datang mengaku bahwa itu lahan saya juga dan dia melakukan penggugatan seperti itu. Nah, apakah serta-merta memang untuk sementara tanah itu tidak bisa tidak bisa diganti rugi oleh pihak perusahaan? Begitu. Sekalipun memang sudah jelas bahwa saya memiliki surat keterangan tanah. Nah, dan mungkin si penggugat saya ini dia memiliki katakanlah akte jual beli atau apa seperti itu. Nah, untuk dasar dia untuk menggugat. Nah, seperti apa itu Bang Andre? Nah, begini. Kalau dengan kasus seperti itu, kita harus lihat kualitas pembuktian dari masing-masing yang datang mengklaim gitu. Ya. Artinya kualitas pembuktian itu kan yang diatur dalam undang-undang sudah jelas. Yang kedua, kita harus lihat bukti histori dari dua dokumen itu, mana yang lebih dahulu gitu. Apakah SKT atau jual beli? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menarik di jual belinya itu, tentu ada penjualnya. Nah, gitu. Kalau penjualnya tentu ada legalitasnya untuk menjual. Nah, itu harus didulukan dengan si pemilik SKT yang satu ini gitu loh. Kita harus lihat pembuktiannya gitu. Terkait dengan serta-merta itu lokasi masuk di dalam lokasi IUP, seharusnya pihak perusahaan bisa menilai secara histori bahwa mana legalitas yang lebih tua dan mana yang lebih mudah, gitu loh. Karena itu menjadi dalam istilah hukum namanya corpus delicti, bukti permulaan. Bukti permulaan. Iya, ketika bukti otentik itu dibandingkan secara histori. Gitu. Baik. Kalau untuk kasus serupa mungkin di akhir-akhir ini lah, katakan di kasus-kasus yang tengah Bang Andre tangani sekarang, ada nggak kasus serupa? Ada. Ini atau banyak mungkin ya, numpuk ya. Ada. Kalau perkara gitu banyak sih sebenarnya. Banyak, sementara juga kita lagi tangani masalah ganti rugi itu. Ganti rugi. Dan persis sama seperti Mas Pian tadi sampaikan, kita uji kekuatan pembuktian secara histori gitu loh. Itu udah jelas di undang-undang. Cuma kalau terkait dengan hak untuk menggugat, itu yang tidak bisa kita intervensi. Tapi ketika dia menggugat, sebagaimana asas hukum acara perdata, maka dia wajib membuktikan. Nah, terkait menggugat nih Bang Andre, ini saya penasaran juga, pengen tahu ya. Kalau misalkan dasar untuk kita menggugat itu sebenarnya apa sih? Ada standar dasarnya nggak? Kita harus punya apa sehingga kita bisa menggugat seseorang yang mengklaim bahwa itu punya dia seperti itu. Nah, katakanlah saya ingin menggugat si A dengan dasar saya nih katakanlah saya membuat kwitansi bodong lah, katakan begitu, dan saya ke pengadilan, saya bilang saya mau menggugat ini si A sebab itu pernah saya beli. Apakah serta-merta memang gugatan itu bisa diterima atau ada standar secara hukum di pengadilan untuk menerima satu gugatan? Nah, kalau gugatan itu kan banyak jenisnya. Nah, kalau terkait dengan gugatan tanah, gugatan perbuatan melawan hukum, ya sebagaimana di hukum perdata, itu harus perbuatan yang akan kita gugat itu, perbuatan yang menjadi tergugat itu harus perbuatan yang merugikan kita. Itu standarnya dulu. Yang pertama. Standar keduanya itu minimal kita punya bukti alas hak
legalitas terhadap lokasi yang kita klaim. Maksudnya pembanding dari si pemilik ini? Ya, terkait dengan prosedur gugatan, pengadilan itu nggak boleh menolak setiap gugatan. Cuma kita kembalikan tadi di asas hukum perdata itu, bahwa siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Nah, gitu. Tidak ada batasan bahwa sepanjang itu, yang penting terpenuhi 2 alat bukti permulaan untuk menggugat. Itu bisa kita lakukan gugatan. Dan pengadilan tidak boleh menolak gitu gugatan. Makanya makanya rujukannya ketika pendaftaran gugatan itu tadi asas hukum perdata. Gitu. Siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Karena konsekuensinya menggugat tanpa dapat dibuktikan, ya gugatannya ditolak. Ataupun konsekuensi ketika gugatan itu cacat formil, ya gugatannya tidak dapat diterima. Gitu. Wah, susah juga ini Bang Andre kalau begini. Karena begini Bang, ini kan ada satu wilayah, ini saya juga mendengar ada sebuah kasus bahwa seseorang warga ini yang mau dibayarkan ganti rugi lahannya. Nah, tapi kemudian ketika tanah ini sudah mau dibayarkan oleh pihak perusahaan, itu ada yang mengaku lahannya juga dan menggugat ke pengadilan. Nah, gugatannya memang diterima, sekalipun sekarang berproses. Nah, ini bagaimana sebenarnya? Artinya orang-orang di sekitaran si bapak atau ibu ini lahannya sudah diganti rugi, sudah dibayarkan, sementara dia belum karena katanya alasan gugatan ini. Nah, itu seperti apa? Jadi gini, kalau terhadap tanah yang masuk status sengketa itu kan gini, kalau status sengketa tanah itu bisa dikatakan sebagai status sengketa bila sudah ada gugatan, gitu. Maka berstatus sengketa. Berarti memang tidak bisa menerima ganti rugi itu, di pending dulu begitu? Sepanjang begini, kalau terhadap perusahaan mengenai masalah ganti rugi, itu menjadi kebijakan dari perusahaan. Gitu. Tapi itu saya bilang tadi di awal, bahwa perusahaan seharusnya bisa menilai secara histori alas hak yang dimiliki masing-masing pihak yang mengklaim gitu loh. Tanpa harus, walaupun ada gugatan sebenarnya. Ketika perusahaan itu yakin bahwa ini pemiliknya, secara faktual bahwa ini pemiliknya, secara dokumen dia miliknya, secara histori dia miliknya, ya tidak ada masalah untuk dibayarkan ganti ruginya gitu. Kendati ada gugatan. Karena itu berkaitan dengan hak seseorang gitu. Betul. Karena itu saya bilang tadi, jangan sampai lokasinya sudah digarap, orang belum menerima ganti rugi, sementara sudah diatur dalam Undang-Undang Minerba tentang ganti rugi lahan. Baik. Betul. Oke, saya paham nih sekarang. Nah, Bang Andre, sebenarnya ada banyak isu nih semenjak masuknya perusahaan-perusahaan besar, katakan seperti itu. Nah, ini sebenarnya banyak isu, Bang. Bahkan saya sendiri kebetulan beberapa teman-teman dari media yang juga media investigasi seperti itu. Nah, mereka melakukan penelusuran terkait banyaknya kejanggalan-kejanggalan terkait dana CSR nih, Bang Andre. Nah, ini sekarang sudah menjadi perbincangan bisa dibilang perbincangan hangat ini, Bang Andre, di tengah-tengah masyarakat pun, aktivis. Bahkan kemarin saya jalan-jalan ke sebuah desa nih Bang Andre, mereka sampaikan katanya sudah pernah mendengar ada sebuah perusahaan yang sudah menyalurkan dana CSR ini namun kok tidak sampai ke desa yang bisa dikatakan bahwa desa itu sebenarnya terkena dampak dari itu. Atau mungkin sih sebenarnya Bang Andre sudah pernah dengar juga hal ini. Nah, ini kayak gimana Bang Andre? Kalau mengenai masalah dana CSR itu kan sudah jelas peruntukannya kemana. Yang pertama itu kan wilayah dampak dari perusahaan Yang kedua, ingat, dana CSR itu adalah dana sosial. Dan wajib di setiap perusahaan itu harus ada dana CSR. Betul. Gitu loh. Nah, kalau itu terjadi bahwa dana CSR itu tidak sampai ke tempat atau wilayah yang kena dampak langsung sama perusahaan itu, wah itu menjadi perbuatan pelanggaran hukum juga itu perusahaan. Ada nggak masyarakat yang pernah membisik-bisik ke Bang Andre? Kalau masyarakat atau pernah mungkin pernah menyampaikan minta bantuan hukum atau apalah terkait dana CSR ini? Kalau dana CSR sebenarnya banyak sih. Laporan itu kita dari dulu, dari 2 sampai 3 tahun yang lalu itu dana CSR itu selalu menjadi perbincangan hangat. Perbincangan hangat. Selalu, di mana-mana pun itu. Karena itu
masyarakat akan menuntut Ya. bahwa kita yang terdekat dari wilayah produksi perusahaan itu tidak kena bagian, gitu. ya? Kok yang lain gitu loh yang kena. Yang lain gitu. Bahkan malah yang jauh ya. seolah-olah dana CSR itu menjadi lumbung untuk memperkaya diri, kan begitu. Atau jangan-jangan mungkin sudah menyusun strategi untuk ini Bang Andre ya. Untuk membongkar. Itu menjadi iya. itu menjadi. Tapi ini kan menarik Bang Andre, karena saya mendengar dana CSR itu miliaran rupiah ya. Miliaran loh, besar sekali anggaran. Nah, lalu apa sih yang sebenarnya, kalau Bang Andre sendiri nih melihat katakanlah mungkin Bang Andre pernah ke atau melewati desa-desa yang bisa dibilang ini terkena dampak langsung, mungkin masuk wilayah konsorsium perusahaan besar atau seperti apa. Nah, pernah nggak Bang Andre sendiri melihat sudah ada hal positif dari CSR yang didengar katanya miliaran rupiah itu? Kalau saya sih sebenarnya, Iya. ini pengalaman pribadi sih sebenarnya. Saya belum pernah melihat belum pernah melihat perusahaan yang punya alokasi dana CSR itu bahkan sampai puluhan miliar ya. Yang ada dampak positifnya di sekitaran desanya gitu. Belum ada ya? Belum ada sampai sekarang. Kita juga sering jalan ke desa-desa. Baik. Nah, ini Bang Andre saya mau pindah sedikit nih kebetulan saudara saya tadi lupa memperkenalkan ya. Nah, jadi Bang Andre ini adalah praktisi hukum dan juga sekaligus Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia, Bang Andre ya. Nah, untuk Kabupaten Kolaka. Nah, jadi beliau ini, saudara mungkin dimanapun Anda berada, khususnya warga Sulawesi Tenggara, ketika menghadapi permasalahan hukum, ya, kalau wilayah saudara mungkin ya ada di Kabupaten Kolaka dan sekitarnya, mungkin bisa ke kantor Bang Andre ini, ya, untuk mendapatkan bantuan hukum, seperti itu Bang Andre ya. Ya. Nah, untuk bantuan hukum sendiri Bang Andre, sebelum kita masuk ke lanjut ke CSR tadi, itu bantuan hukumnya sebenarnya gratis apa ada biaya sih Bang Andre? Kalau kita merujuk di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum, itu bantuan yang kami berikan itu gratis. Karena ada dana APBN yang menalangi itu. Cuman ada kriteria yang harus dipenuhi. Selain kriteria, ada prosedur yang harus dipenuhi ya? Sebagai pemohon atau pencari keadilan gitu loh. Salah satu kriterianya untuk yang bisa mendapatkan bantuan hukum gratis itu seperti apa Bang Andre? Kalau kriterianya itu sudah jelas bahwa kategorinya itu dia harus secara klasifikasi masuk kategori orang miskin. Orang miskin. Iya. Orang miskin. Sekarang ini miskin ini kita standarnya apa dulu nih Bang Andre? Miskin karena sekarang banyak yang bilang miskin tapi ternyata di kampungnya rumahnya besar begitu. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Iya. Kita punya banyak pengalaman masalah itu sebenarnya. Datang ngaku miskin, tiba-tiba ternyata setelah ternyata miska ya. Miskaya. Nah, itu dia. Jadi kalau prosedurnya untuk kami bantu sebenarnya gratis. Gratis. Artinya undang-undang bantuan hukum itu gratis memberikan. Baik. Cuma harus prosedurnya gitu. Dia harus minimal secara memenuhi persyaratan lah, ya, memenuhi persyaratan. Baik. Nah, saudara dimanapun Anda berada ya, ketika menghadapi permasalahan hukum, bersentuhan dengan permasalahan hukum, jangan lupa hubungi Hani Kolaka. Ya, betul. Ini Bang Andre ya. Hubungi Bang Andre, alamatnya yang jelas dong ya. Alamat di Jalan Pemuda. Cuma karena nomor kantornya belum ada. Yang lebih spesifikasi dekat kampus USN Kolaka. Oke, dekat kampus Universitas 19 November ya. 19 November Kabupaten Kolaka. Di sebelah kiri kampus, tidak jauh dari ujung pagar kampus ya Bang Andre. Ya, benar. Nah, di situ nanti ketemu dengan kantornya Bang Andre ini. Nah, jadi jangan sungkan ketika Anda menghadapi atau bersentuhan dengan masalah hukum. Di sini ada timnya Bang Andre bersama dengan Bang Andre sendiri yang akan membantu Bapak Ibu ya. Apapun permasalahan hukum Anda, ketika memang Anda layak untuk menerima bantuan hukum secara gratis sesuai dengan undang-undang, pasti dilayani oleh Bang Andre ya Bang Andre. Iya, pasti itu pasti. Baik. Oke, nah kembali ke CSR tadi Bang Andre. Ini kan sangat seksi lah ya, bisa dibilang sangat seksi. Kenapa saya katakan seksi? Karena CSR ini kalau kita Indonesiakan ini kan adalah tanggung jawab sosial perusahaan ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Tapi ya itu tadi, bahwa memang ramai masyarakat itu memperbincangkan. Dengar-dengar katanya dana CSR ini sangat besar, namun mereka tidak
tidak pernah tidak pernah merasakan begitu. Nah, kalau HAMI sendiri nih ya, ini kan organisasi advokat ini ya. Nah, kalau HAMI sendiri ada rencana-rencana menyusun senjata untuk untuk mengungkap ini atau bagaimana nih Bang Andre? Iya. Iya. Kalau kami dari HAMI sendiri itu tentunya tergantung dari masyarakat yang kena dampak gitu. Baik. Kalau dia datang mengadu di sini tentang penerimaan dana CSR, pasti kita bantu gitu. Tapi kan sudah pernah ada kan? Banyak, bahkan banyak kita sudah bantu pernah tentang dana CSR-nya gitu. Berarti sudah saatnya untuk menyerang nih. Iya. Boleh dikatakan. Boleh ya, iya, baik. Kami cuma lagi mengumpulkan data aja gitu. Luar biasa. Tapi untuk data-data awal ini sudah dapat dong. Data permulaan sudah ada lah. Iya. Tapi benar nggak sih Bang Andre itu sampai puluhan miliar? Ya, benar. Kalau kita bicara dana CSR di Kolaka khususnya Kolaka kota, itu dana CSR itu puluhan miliar loh. Karena ada beberapa perusahaan di sini. Iya. Perusahaan yang gede lagi malah di sini. Perusahaan mega raksasa di sini. Begitu ya? Iya. Ini saya pernah dengar nih Bang Andre, terkait dana CSR ini katanya, ini masih katanya. Tapi kan kita ini diskusi nih Bang Andre, kita sharing aja. Katanya dia berikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memberikan SK untuk mengelola dana CSR ini. Apakah Bang Andre pernah mendengar hal ini atau hanya saya yang mendengar selentingan seperti itu? Kalau isu itu sih sebenarnya sudah ada. Sudah ada. 3 tahun yang lalu. Ada. 3 tahun yang lalu ya? Ya, isu seperti itu sudah ada. Itu menjadi rahasia umum di Kabupaten Kolaka. Karena kan Kabupaten Kolaka itu saya bilang tadi, itu dikelola dengan perusahaan-perusahaan raksasa di Kolaka. Wow. Apalagi perusahaan nikel. Begitu ya? Iya. Saya kasih clue aja lah. Iya, perusahaan nikel. Iya, saya kasih clue aja gitu. Apalagi kita tahu bahwa Pomala itu industri terbesar produksi nikel. Wow, iya luar biasa. Gitu lah. Apalagi baru-baru ini kalau nggak salah Menteri siapa yang Pak Luhut ya? Iya. Habis mengunjungi juga ya? Habis mengunjungi. Terkait rencana pembangunan mega industri ya? Mega industri. Luar biasa. Wah, ini harus digali nih Bang Andre. Jadi biar tepat sasaran nih CSR-nya. Jangan judulnya CSR, tapi yang menikmati tidak tepat sasaran seperti itu. Nah, setuju nggak Bang Andre? Setuju lah. Gitu. Jadi kita harus memerangi nih. Iya. Baik. Nah, nanti kalau butuh tim untuk menyerang ya panggil-panggil juga Bang Andre, karena kami juga yang jelas ya pro lah terhadap masyarakat yang seharusnya menerima hak namun tidak menerima. Benar itu. Nah, untuk HAMI sendiri nih Bang Andre, kalau HAMI sendiri sudah berapa lama sih di Kolaka ini? Kalau HAMI itu sejak 2015 berdiri di Kolaka. Setiap tahun kami lakukan kerjasama dengan pengadilan. Terkhususnya masyarakat yang tidak mampu, kita bantu secara hukum. Baik. Gitu. Oke, nah untuk tim Bang Andre sendiri di LBH Bang Andre ini ada berapa orang sih timnya? Kalau tim di sini ada 6 sampai 7 orang yang aktif. 6 sampai 7 orang. Ya, yang aktif. Semua untuk melayani masyarakat miskin dalam mendapatkan bantuan hukum. Baik. Nah, apa yang Bang Andre terapkan nih? Katakanlah ini kan Bang Andre bisa dibilang pemimpin lah untuk di sini kan. Nah, apa yang Bang Andre terapkan kepada timnya untuk penanganan masalah terkait hukum ini? Apa yang Bang Andre terapkan kepada mereka sehingga terjadi katakanlah kesuksesan untuk sebuah perkara? Sukses itu menurut saya sih bukan berarti dia harus menang di pengadilan, seperti itu. Nah, Bang Andre mungkin bisa berikan. Jadi kalau untuk di tim kami itu, yang pertama untuk menilai perkara, pelajari dulu perkaranya. Baik. Secara hukum gitu, cari dasar hukumnya, terus cari hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara itu. Asasnya dipelajari supaya ketika kita berperkara, kita tidak kekurangan jurisprudensi ataupun dasar-dasar hukum untuk memberikan bantuan terhadap orang yang miskin gitu. Baik. Kalau untuk penanganan kasus sendiri, apakah masih di ruang lingkup Sultra aja atau sudah pernah keluar juga Bang? Kalau penanganan sendiri ya di luar Sultra juga kita pernah tangani. Iya. Baik. Sampai di ibu kota juga kita sudah pernah tangani perkara. Luar biasa.
Nah, untuk program Hami sendiri di dalam waktu yang program jangka pendek kira-kira ada apa nih Bang Andre? Kalau Untuk program Hami jangka pendek itu yang yaitu kami akan maksimalkan lagi untuk memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin gitu. seperti itu. Yang kedua ya kami akan sesuai dengan programnya pemerintah akan membantu mensosialisasikan terhadap bantuan hukum secara gratis. Tapi memang sudah pernah sosialisasi juga ke masyarakat Bang Andre? Udah sering Oh, sudah sering. kita sudah sering kerjasama dengan Atas nama Hami Kolaka. atas nama Hami Kolaka. Baik, luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saya mau mengingatkan, jangan lupa kunjungi kantor Lembaga Bantuan Hukum Hami Kolaka ya Bang Andre. Ya, Nah, betul. nanti bisa bertemu dengan Bang Andre dan tim ya untuk membantu Anda ketika bersentuhan dengan permasalahan hukum. Jadi jangan ragu. Langsung datang saja ke kantor Bang Andre. Ya, Bang Andre. Ya. Nah, Bang Andre untuk minggu inilah atau saya katakan minggu ini untuk kasus yang masuk ke meja Bang Andre itu ada kasus apa aja Bang Andre? Untuk minggu ini Masih ada seputaran tanah kali ya? ada kasus tanah. Berapa kasus tanah itu 2 sampai 3 masuk dan ada kasus perusahaan nikel juga. Baik. Oke, semoga bisa dimenangkan ya Bang Andre. Artinya masyarakat bisa mendapatkan hak-haknya seperti itu Bang Andre. Nah, sebagai praktisi hukum Bang Andre, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tenggara khususnya atau terkhusus lagi masyarakat Kabupaten Kolaka? Baik. Untuk masyarakat miskin, ketika masyarakat miskin mengalami benturan hukum ataupun masalah hukum baik secara pribadi, keluarga ataupun keluarga yang lain, LBH HAM itu siap membantu warga-warga masyarakat miskin dalam mencari keadilan gitu. Baik. Itu yang saya sampaikan. Baik, luar biasa. Nah, saudara, mungkin cukup panjang juga ya ngobrol saya bersama dengan Bang Andre, Ketua Himpunan Advokat Muda Indonesia Kabupaten Kolaka, Bang Andre Asigaf, sarjana hukum. Nah, mungkin sampai di sini dulu jumpa kita untuk tayangan kali ini. Semoga apa yang kami perbincangkan hari ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Nah, kita akan jumpa lagi dalam tayangan-tayangan berikutnya, tentu tayangan-tayangan yang dapat menginspirasi kita semua, masih di News Inspiration. Saya Fianus Arung undur diri. Salam. Oke, terima kasih banyak Bang Andre. Ya, makasih banyak Pak Pian.